Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi waqafa, wassalawatu wassalamu ala nabiyul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlal sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qalal hadis arba'atun min zulumati qalbi min syahri ramadan fi udkhulil jannatu babur rayyan. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Soimin, soimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad yang insya Allah dijamin masuk surga Ar-Rayyan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan liso ini fartahani, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan yang paling terbesar. Salah satunya adalah farhatun inda liqa'a rabbi. Kebahagiaan yang paling terbesar adalah ketika tahun ini orang yang beriman kepada Allah yang melaksanakan ibadah puasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini saya akan menggambarkan, akan memberikan tamsil bagaimana keadaan surga Ar-Rayyan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti kelak kita akan masuki bagi orang-orang yang berpuasa. Sesuai dengan kitab Syam Bukhari Muslim dikatakan nanti ketika orang yang beriman, yang berpuasa masuk surga Ar-Rayyan yang diizinkan oleh malaikat Ridwan atas izin Allah, maka ketika kita masuk pintu surga Ar-Rayyan, di dalam surga Ar-Rayyan terdapat 4 pintu, Bapak Ibu. 4 pintu ini boleh kita lihat. Allah mengizinkan bagi orang yang berpuasa. Dan ketika kita melihat keempat pintu ini, maka ini adalah barometer, indikator umat Nabi Muhammad kelak di dunia akan seperti 4 pintu ini yang dilakukan selama 2 bulan suci Ramadan. Maka dengarkan keempat pintu ini para jamaah. Karena saya pribadi belum pernah masuk surga, tapi ini saya baca di kitab Syam Bukhari Muslim dikatakan ketika jamaah Masjid Al-Ittihad masuk ke Babur Rayyan, maka pintu yang pertama semua jamaah Al-Ittihad menangis. Menangis karena bukan sedih, tapi menangis karena bahagia, sebahagia-bahagianya. Beda dengan bahagia dunia. Tapi ini saking bahagianya tidak mengeluarkan air mata. Apa pintu pertama jamaah? Pintu yang pertama, seluruh jamaah Masjid Al-Ittihad, seluruh orang yang berpuasa yang beriman kepada Allah melihat zat Allah pada pintu yang pertama. Allah mengatakan, "As-saumuli wa ana ajbihi." Kamu berpuasa pada tahun ini, aku yang akan bayar pahalanya. Kata Allah. Kita menangis jamaah. Saking bahagianya kita nggak keluar air mata menangisnya. Kedua,
Ketika kita bergeser ke pintu kedua, kita menangis jemaah. Menangis pada pintu kedua karena sedih dan takut. Kenapa sedih dan takut? Karena di pintu yang kedua Allah mengizinkan kita boleh melihat siksa api neraka, yang dimana di dalam api neraka terdapat jamaah orang yang beriman yang ngaku puasa tapi di luar dia nggak berpuasa. Pintu kedua. Maka jamaah, nanti kalau ada di pintu yang kedua, pertanyaan saya, kita yang dilihat atau kita yang melihat nanti? Kalau ada anak-anak kita yang sudah dewasa sahur bersama kita, terus dia ngaku puasa, di luar dia nggak berpuasa, nanti kita lihat di pintu yang kedua, Bapak Ibu. Insya Allah. Yang ketiga, kita bergeser pintu yang ketiga jemaah. Pintu yang ketiga, yang tahun ini saudara kita, kedua orang tua kita, sesepuh kita, pendiri Masjid Al-Ittihad, kakek nenek kita yang sudah mendahului kita, yang tidak berjumpa pada tahun ini di bulan puasa, di pintu ketiga Allah izinkan kita boleh bertemu dengan sanak keluarga kita. Bahkan kita boleh memeluk dia. Jadi tenang jamaah, kalau kita ditinggal oleh sahabat sanak keluarga kita, sesepuh pendiri Masjid Al-Ittihad ini, pintu ketiga kita boleh tersenyum, memeluk dia, tersenyum dia melihat kita. Insya Allah. Pintu yang keempat, jamaah Masjid Al-Ittihad. Nanti saya membuka pintu yang keempat. Ketika saya buka, saya melihat jamaah soimin soimat yang duduk rapih di masjid yang mulia ini, sedang tersenyum, sedang melihat saya. Bahkan jamaah perempuan juga lagi nengok-nengok, kok nggak ada wajahnya yang ngomong karena tertutup. Seperti ini jamaah pintu yang keempat. Maka pantaskan diri kita untuk dilihat oleh Allah nanti di pintu yang keempat para jamaah. Soimin, soimat yang insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir di bawah tamsil tadi dikatakan oleh Bukhari Muslim, arba'atun min zulumati qalbi min syahri ramadhani adkhulil jannatu babur royan. Ada 4 yang boleh Allah izinkan melihat keempat pintu Ar-Rayyan ini. Bukan orang yang berpuasa boleh melihat, tidak semua orang yang berpuasa boleh Allah izinkan, tapi ada syaratnya jamaah. Keempat. Catat, kamera nih, catat. Pertama, baznun min zulumati, baznun syab'anun bin ghairi mubalatin. Di dalam kitab dikatakan ada umat Nabi Muhammad kalau dia berpuasa, ketika buka berpuasa selamat bertahun-tahun, dia tidak pernah perutnya kenyang. Tidak pernah kenyang perutnya. Makan secukupnya, minum secukupnya, lanjut salat maghrib, lanjut salat isya, lanjut salat tarawih. Tapi umat Nabi Muhammad zaman sekarang, apapun dibeli di depan taman sini, dibeli semua, diborong, minum air putih dan 3 butir kurma, tidak pernah kemakan apa yang dibeli, mubazir. Itu yang menandakan Allah tidak izinkan dia membuka 4 pintu surga Ar-Rayyan. Catat jamaah. Maka mulai hari ini sampai tahun ke depan, setiap tahun Allah izinkan nanti kita masuk bulan suci Ramadan, jangan pernah kita buka puasa dengan hawa nafsu kita. Kedua, wa sub'atun zalimin wala sub'atun zalimin. Carilah teman, carilah sahabat, carilah seseorang yang bisa membawa kita dekat dengan Allah. Carilah sahabat, teman yang dekat dengan Allah, yang bisa membawa kita dekat dengan Allah. Inilah yang disebut namanya teman yang soleh dan solehah. Cari teman. Kalau yang menjauhkan dari kita, dari Allah, tinggalkan teman itu. Karena teman nanti bisa memberikan syafaat nanti kita di hari kiamat kelak. Ketiga,
wa nisyanul zunubil maliyah. Kata Allah, syarat nanti masuk surga ar-Rayyan Allah, semua dosa-dosa orang yang berpuasa aku ampuni pada hari ini sampai nanti berakhir ketika kita takbiran. Kalau ada dosa, kesalahan yang belum Allah ampuni, berarti kita tidak termasuk orang yang diizinkan oleh Allah bisa membuka keempat pintu ar-Rayyan Allah. Maka jamaah, bulan suci Ramadan adalah janji Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni setiap dosa kita. Tapi kenapa ketika puasa berakhir ada dosa, ada salah, ada khilaf yang Allah belum mengampuni dosa kita? Berarti bukan yang salah puasanya, tapi yang salah cara kita berpuasa pada tahun ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang keempat, wala tulul amal. Janganlah kalian mempanjang angan-angan. Janganlah kalian panjang harapan. Nanti juga ketemu tahun depan Ramadan. Nanti juga ketemu tahun depan Ramadan. Belum tentu. Kalau hari ini kita belum menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, terus kita berangan-angan karena kita masih muda, yakin kita bisa panjang umur berjumpa dengan tahun depan Ramadan, tidak ada jaminan jamaah kalau kita bisa bertemu lagi panjang umur di bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Maka jadikan hari ini masih 8 hari ke depan kita untuk menjadikan meraih la'allakum tattaqun ya Allah, untuk memantaskan diri kita untuk bisa membuka keempat pintu ar-Rayyannya Allah. Jangan sampai hilangnya puasa, perginya bulan suci Ramadan, tidak ada dosa yang Allah maafkan, tidak ada kesalahan yang Allah ampuni, tidak ada istighfar yang Allah terima kepada kita semua jamaah. Maka mari jamaah perbanyak istighfar, perbanyak berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan kita berjumpa nanti di keempat pintu ar-Rayyan Allah jamaah. Pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, dan pintu keempat kita bisa membuka dan melihat jamaah Masjid Al-Ittihad seperti ini dalam keadaan nanti husnul khatimah berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.